dapat PS5, Xbox Series X, Switch OLED, dan ribuan hadiah lainnya cuman main game? Dapetin tiket Gamers to Gamers Festival sekarang juga lewat link yang ada di deskripsi. Axio X JKT, cok. Anjay. Gue sebagai mantan wota, walaupun gue agak malu nyebut itu tadi ya. Gue sebagai mantan wota, gue sebenarnya excited banget sama nih laptop. Karena anjay ada laptop kolaborasi sama JKT, gue penasaran dong desainnya kayak gimana kan. Nah, ini kita akan unboxing dulu sedikit gitu ya. Untuk ngelihat kayak gimana. Karena ini jujur aja, ini adalah laptop yang sangat gue tunggu-tunggu. Walaupun gue udah tahu sih seperti apa ya. Tapi gue akan pura-pura gue belum pernah melihat dan kita coba reaksikan gitu ya. Dari segi box tidak ada yang spesial sebenarnya. Ini boxnya Axio Hype standar ya, kayak yang pertama kali luncur kemarin. Bedanya ada di stiker Axio JKT48 Special Edition. Harus kita note ya, Special Edition. Jadi lu punya ekspektasi Special Edition nih, gitu ya. Ini kita langsung buka aja. Yang pertama ini ada kotak. Biasa isinya charger, tapi ini cukup aneh sih arrangementnya. Karena biasanya kan charger tuh ada di kiri atau kanan gitu. Ini di atas. Oke lah. Kita lihat pertama. Charger. Apakah ada yang spesial dari chargernya gitu ya? Kabel tentunya nggak ada yang spesial. Ya udah, oke lah. Ini udah kepala adapter ke laptop nih. Udah nih. Charger nggak ada yang menarik ya, standar ya. Tapi ya oke lah, charger lah. Masih banyak lah special edition yang nggak merhatiin sampai ke charger ya. Bisa kita biarkan gitu. Kita lanjut ya, makin ke dalam nih. Terus dalamnya lagi ada stiker yang ketekuk. Gue nggak tahu nih siapa yang packing ulang. Ada stiker, gue lihat nih ada stiker member, terus ada photocard. Kita coba lihat ya, kualitasnya seperti apa. Ini merek stikernya Quantac. Lumayan sering lah gue melihat stiker yang pakai bahan Quantac, dan lumayan oke sebenarnya bahannya. Finishingnya tuh matte ya, bukan doff, ini matte. Ini kalau stiker nih sih gue udah nggak ada yang kenal ya. Gue terakhir kali nonton JKT itu Gen 3 ya, jadi jangan berharap apa-apa sama gue. Karena gue nggak ada yang gue kenal yang terkenal doang yang sering gue lihat di TikTok. Tapi ya ini ya foto-foto member-membernya ya, ini walaupun agak ketekuk, mohon maaf. Ini yang packing bukan saya ya. Ini stiker oke lah, stiker kayak ini. Terus ada stiker Axio X JKT Special Edition sama kayak yang di box ya. Terus terakhir ada photocard. Wih, photocardnya mahal punya nih. Biasanya kan kalau photocard kalau lu beli album, gue nggak tahu sekarang kayak gimana bentuknya ya. Mohon maaf nih, gue udah lama nggak ikutin. Bentuknya agak kotak, ukurannya sekitar A6, seinget gue A6 ya. Terus bahannya tuh lebih tipis walaupun kayak kartu sih, tapi lebih gede dari kartu. Jadi aneh gitu lah proporsinya lah itu photocard ya. Photocardnya album gitu. Nah ini tipe photocardnya tuh photocard album K-pop. Bentuknya segede ya kartu Imani gitu tentunya. Printingnya oke nih, agak timbul ya, ada timbul-timbulnya. Ini gue dapetnya tuh photocardnya gue nggak tahu cara baca namanya gimana. Mohon maaf kalau salah, jangan di bash. Tulisannya Mute, M-U-T-H-E. Mungkin bacanya Muti kali ya, gue nggak tahu. Atau ya Muti, JKT48 ada tantangannya di belakang ya. Lucu ya tanda tangannya ya. Terus ada Axio X JKT48, Hype Up Your Life ya. Terus ada fotonya Mute di depannya. Bahannya sih ini PVC card sih, standar ukuran Imani. Terus ada teksturnya lumayan lucu. Terus gambarnya timbul gitu. Oke. Nice sih. Nice. Lumayan lah ini photocardnya. Terus kita ke, harusnya udah laptopnya ya. Ya laptopnya. Nah ini laptopnya. Ada cover screen depannya. Ya, kita skip aja ya. Sama lah kayak Hype sebelumnya. Oh! Ini gue suka dari Axio ini nih.
CD driver, anjay. Ini tuh khasnya Axio banget ya. Masih nginclude CD driver, lu bayangin. CD driver jack. Penonton kita tuh pada tahu CD driver nggak sih? Gue nggak terlalu tahu ya. Jadi CD driver tuh kaset guys, kaset VCD. Nah, dulu tuh kalau beli laptop, drivernya ada di sini ya. Karena Windows 10 ke bawah, Windows 7, Vista, XP itu nggak ada auto download driver. Jadi drivernya udah harus include itu. Kalau lu habis install ulang, lu butuh driver. Jawabannya gitu. Terus ini ada kartu garansi standar, manual book ya, seperti biasa lah ya. Terus kita ke laptopnya aja. Nah, ini kita udah sampai ke laptopnya. Sayangnya depannya tidak ada apa-apa. Tidak ada yang mengidentifikasi gua sebagai pengguna laptop Axio XJKT48. Gue cukup kecewa sih. Bahkan sampai dalam pun nggak ada stiker JKT-nya sama sekali. Gue sebenarnya kalau beli laptop yang XJKT48 gitu ya, gue tuh berharap ada kayak minimal laser engrave lah. Ini sekedar ide aja ya, ini idea guy ya. Gue tahu ini eksekusi tidak akan mudah gitu, idea guy aja. Mungkin lo bisa kasih daripada logo Axio, karena ini special edition JKT48, mungkin ada logonya JKT48 di sini. Di engrave pakai material yang sama gitu ya. Mungkin kalau lu mau lebih effort lagi gitu ya, either bawah atau di dalamnya gitu ya, di sininya gitu, ketimbang ada stiker USP begini. Ini kan ada stiker unique selling point-nya ya. Gue prefer ada tanda tangannya Mute tadi ya, tanda tangannya ada di photocard ini nih. Nah, di sini gitu, tanda tangannya Mute. Jadi bisa kasih feeling, anjir gue nggak beli laptop udah mah ngegaca photocard ya, ngegaca selaptop-laptopnya gitu. Seandainya gue beli laptop dan OSI gue bukan Mute gitu ya, atau Muti, tapi gue dapetnya Muti, kan jadinya kayak anjir gue dapetnya Muti. Dan karena hype-nya murah ya, Axio Hype kan murah. Aduh, gue dapetnya Muti lagi, gue kan demennya siapa? Shani gitu ya. Ya gue beli laptop lagi gitu, sampai dapat yang Shani, atau gue tuker sama temen gue gitu yang sama-sama sering ke teater gitu ya, sama-sama beli laptop Axio dan kita tukeran laptop gitu. Kalau mau sejauh itu mainnya, menurut gue itu salah satu yang membuat laptop ini akan sangat-sangat special edition gitu. Tapi kalau mau yang biasa aja ya minimal ada logo JKT-nya gitu ya. Ya itu minimal lah, minimal kayak gitu. Tapi kalau kita ngomongin laptopnya, nih kita akan masuk ke reviewnya untuk ngomongin si Hype 5 ini. Nah, untuk laptop si Axio Hype 5 ini, walaupun dia udah XJKT48, tentu yang bikin gue penasaran ya harganya gitu ya. Karena kan ini harganya tuh bisa start di, seinget gue tuh 4 jutaan. Tapi ini harusnya editor masukin nih harganya ya. Ini Hype 5, ini versi AMD dari Axio ya. Ini harganya tadi gue sebutkan 4 jutaan gitu ya. Itu kan start. Tapi untuk spesifikasi yang gue pegang ini gue nggak tahu ya harganya berapa. Gue lupa, tapi ini dimasukin aja untuk harganya. Makanya gue cukup tertarik gitu ya untuk masukin si laptop ini dalam jajaran reviewan gue gitu. Karena harga yang murah tadi itu yang lu dapetin tuh tidak konvensional. Biasa kan kalau laptop keluar baru ya udah gitu, harga segitu, tapi spesifikasinya ya latest dari kelas harga tersebut. Jadi kayak mungkin kalau gue beli laptop brand A gitu, terbaru 2024 dia ngeluarin gitu, harga 10 juta, udah pasti pakai AMD Ryzen 8000 series atau Intel Core Ultra gitu. Nah, Axio cara mainnya agak unik. Dia bisa ngasih harga yang murah gitu. Tapi dia ngasih spesifikasi yang dipentingin sama si target market mereka dengan harga serendah mungkin. Nah, ini positioning yang cukup menarik dari Axio. Dan dengan racikan spesifikasi yang cukup unik tadi gue sebutkan, laptopnya tuh punya, balik lagi, harga agresif tapi performanya tuh bagus dan reasonable dan masuk akal aja gitu, tanpa ada pengorbanan yang drastis, di mana hal tersebut itu adalah sesuatu yang biasa kita temuin di produk-produk pada umumnya gitu, yang masang harga agresif. Biasanya kan kalau harga-harga segini dapatnya apa sih? Celeron gitu kan. Kalau AMD Athlon gitu. Celeron tuh masih ada nggak sih? Ada kayaknya ya, yang depannya N gitu seri-serinya. Ini gue jelasin sedikit untuk spesifikasinya sendiri. Ini dia pakai CPU-nya itu APU
Ryzen 5 3500U, 4 core, 8 thread ya. Di sini masih sangat-sangat reasonable dengan harganya. Dan buat yang pada bilang prosesor lama dan cuman Vega 8, ingat, ini tuh laptop 4 juta loh. Dan EPU ini masih serviceable banget sampai detik ini ya. Karena si Sony ya, kalau lu kenal Sony itu dia masih pakai laptop yang Ryzen 5 2500U. Masih dipakai sampai hari ini. Masih dipakai untuk nyatetin data benchmark, ngetik, nonton, segala macam itu masih di laptop itu. Dan masih aman. Untuk baterainya juga masih oke. Untuk RAM-nya sendiri di sini merupakan kelemahan terbesarnya, yaitu cuma dapat 8 GB. Tapi karena ini Axio dan selalu paham banget gitu ya sama pasarnya, marketnya gitu, dia ngerti gitu ya. RAM-nya tuh nggak solder. Ya, alias bisa di-upgrade. Dan bisa nambah sampai 64 GB kalau lo mau. Mungkin kalau lo yang kerjaannya butuh RAM gede banget dan prosesor nggak perlu kenceng-kenceng banget, ya ini bisa sampai 64 GB. Untuk storage juga nggak disolder sama mereka, tapi cuman dapat satu slot. Dapat 256 GB NVMe PCIe 3 ya. Untuk display di 1080 Full HD, ukuran 14 inci, udah IPS, walaupun untuk akurasi warna ya cuma 55% sRGB ya. Dan brightness-nya cuma di 250 nits. Wajar banget sih kalau untuk gue pribadi, karena ini harganya tetap gila ya, karena di level 4 jutaan lu dapat IPS. Karena 4 jutaan terakhir yang gue inget tuh mah udah dapatnya kalau AMD Athlon, kalau enggak ya Intel Celeron gitu. Layarnya juga layarnya TN ya, agak sedih ya kalau nengok dikit hilang warnanya. Jadi seenggaknya dari harga 4 juta itu kita punya performa yang reasonable, warnanya juga konsisten ya untuk layarnya dan masih bisa dipakai gitu. Untuk I/O ports-nya sendiri, ini tuh di kiri ada USB 3.2 ya, HDMI full size, dan juga ada satu Type-C 3.2 untuk display output juga. Jadi ini laptop bisa output tambahan kedua monitor, dan port ini juga udah bisa ngecharge pakai Type-C menggunakan yang 65 watt ya. Walaupun cukup disayangkan charger bawaannya masih pakai barrel jack begini ya, yang bulat. Tapi udah nice thing to have ya. Jadi kalau lu punya charger 65 watt, karena kan HP juga ngecas juga di ukuran-ukuran segitu ya, jadi bisa lu pakai juga charger yang sama. Dan kalau kita balik ngomongin portnya, di kanan itu dia ada 3,5 mm jack, USB 3.2, dan juga ada USB 2.0 plus SD card reader ya. Buat keyboard ini backlightnya satu warna putih doang. Untuk typing feelingnya ya standar ya, agak masih gitu ya, sesuatu yang gue rasa kita semua nggak bisa protes, mengingat ya balik lagi ngomongin harganya. Memang harus ada yang dikorbankan gitu untuk harganya. Bukan buruk ya, tapi ya harus diingat ini bukan nggak enak gitu ya, bukan buruk ya, tapi ya standar. Untuk touchpad juga ukurannya masih nyaman untuk dipakai dan jarang kena palm juga ya, jadi masih enak lah. Untuk smoothness-nya masih oke, untuk kliknya masih oke. Untuk battery life-nya juga masih sangat baik. Gue mendapatkan sekitar 5-6 jam dengan penggunaan normal, buka ngetik script ya. Di Google Docs ya tentunya ngetik scriptnya. Untuk tes Photoshop update terbaru juga masih enak gitu ya. Tapi untuk Premiere Pro dan DaVinci ya berantakan karena tadi balik lagi RAM-nya yang cuma 8 GB. Jadi kalau file kalian resolusinya lebih dari 1080 akan kerasa berat banget, apalagi kalau udah pakai plugins dan layers-nya tuh banyak banget. Kalau untuk After Effects ini benar-benar nggak mungkin karena keterbatasan RAM-nya tadi. Selebihnya digunakan untuk nonton Netflix gitu ya, nonton di Prime gitu atau MPCHC itu masih aman banget lah. Kalau kita lihat desain laptopnya juga, buat gue sih ini minimalis banget ya untuk laptop seharga 4 jutaan gitu ya. Gue masih suka gitu sama bahannya pas gue pegang gitu. Gue nggak nyangka ini harganya masih 4 jutaan. Karena walaupun dia plastik tapi feels-nya tuh nggak murahan gitu. Kalau diketok, suaranya juga masih premium, masih padat. Nah ini kan bagian yang paling sering dibikin kosong ya. Masih padat, masih enak gitu. Ditekan-tekan juga masih padat gitu. Untuk harga 4 jutaan nih, gue suka banget untuk material yang dipilih dan juga desainnya gitu. Simple dan juga logonya yang di nih pojok kanan atas doang gitu ya. Sayangnya tidak ada JKT48-nya gitu. Dan lanjut kita ngomongin performa ya. Performa CPU-nya tuh masih sangat-sangat berkecukupan lah untuk pekerjaan yang ringan-ringan gitu ya. Untuk belajar menurut gue sih masih capable banget lah. Tapi mayoritas orang sekarang tuh mulai lari ke Capcut ya, alias CapCut. Untuk yang lebih simpel dan mudah gitu dan murah tentunya. Ini kalian tuh bisa dengan aman menggunakan Capcut, tapi pada saat modifikasi dan kebutuhan meningkat gitu ya dalam fine tuning kayak naik ke Premiere Pro maupun naik ke DaVinci Resolve,
itu jadi sangat terbatas gitu. Paling baik adalah upgrade RAM-nya gitu langsung. Untuk keperluan gaming ya ini menurut gue sih masih sangat-sangat capable lah kalau untuk harga segini. Untuk gaming mayoritas game e-sport bisa kalian mainin dengan FPS yang sangat nyaman, yaitu di atas 60 FPS dengan resolusi 720. Tapi memang harus turun ya resolusinya dengan catatan itu gitu. Tapi ini dengan kondisi stok ya, jadi menurut gue masih ya nyaman banget lah. 8 GB RAM gitu ya, nggak di-upgrade, nggak diapa-apain. Resolusi 720 masih dapat 60 FPS, masih oke lah. Banyak banget terus game-game indie juga yang bisa jalan di laptop ini gitu ya. Dengan enak tentunya gitu, karena kan game-game indie tuh banyak yang grafiknya tuh lucu, nggak intensif gitu ya. Tapi masih nyaman gitu untuk dimainin. Game-game yang lebih naratif gitu ya, naratif driven kayak mungkin lu main visual novel gitu juga udah pasti enak banget. Yang pasti non AAA, karena banyak banget game-game yang non AAA itu udah mulai nggak bisa jalan gitu di laptop ini. Gue sih bener-bener kaget sih dengan kemampuan yang diberikan oleh laptop ini gitu, mengingat harganya yang cuma 4,5 jutaan, tapi Axio masih peduli dengan scalability laptopnya gitu. Bukan yang mudah untuk menjadi barang bangkai ya, alias e-waste ya. Dan walaupun ini prosesor lama, selama penggunaannya masuk akal dan kita tahu akan digunakan untuk apa ini tuh sangat-sangat masuk akal gitu untuk digunakan di laptop baru. Karena pasarnya dan penempatannya tuh udah jelas gitu ya. Jadi nggak ada gunanya gitu kalau lu pakai yang paling terbaru tapi emang nggak kepake gitu, nggak memerlukannya karena jadinya eksesif gitu, berlebihan gitu. Kalau posisi kalian bener-bener hanya membutuhkan laptop yang sekedar untuk ngerjain tugas Word gitu ya, atau Excel gitu yang nggak membutuhkan rumus atau data sampai ratusan ribu inputs gitu ya, untuk nonton doang gitu, gampang dibawa-bawa, masih bisa edit foto di Lightroom dan juga Photoshop lancar gitu, bisa edit video di Capcut gitu. Di waktu-waktu luang lo masih bisa main game e-sport, masih bisa main game indie yang lagi keren-keren gitu ya, di Steam atau lo punya Xbox Game Pass gitu. Ini tuh laptop yang udah mantep banget gitu. Kalau kurang kenceng atau kurang responsif ya lu tinggal lihat text manager, lihat apa yang bikin RAM lu mentok ya tinggal ditambah aja RAM-nya, selesai gitu. Nggak ada ribet-ribet untuk laptop-laptop kayak gini. Balik lagi, scalability itu penting sekali. Di luar itu juga untuk laptop 4,5 juta ini ya, Axio tuh gilanya masih ngasih ADP loh. Lu bayangin, laptop 4,5 juta ada ADP coy. Kalau lu nggak tahu, ADP itu Accidental Damage Protection ya. Nih, contoh ADP ya. Ini bukan garansi-garansi yang kayak, ya ini kita cover garansi segala macam. Enggak, ini ADP. Kalau lu udah familiar atau lu bahkan penerima benefit ADP, lu tahu seberapa gilanya program-program kayak gini. ADP itu bisa kayak nih, gue pakai laptop nih. Terus kayak, laptop gue tuh kayak gue taruh, lagi nggak ada dosa, nggak ada apa, terus kayak, brak gitu, layar pecah gitu. Tapi karena gue sengaja gitu. Atau gue lagi pengen siram air gitu ya. Walaupun jangan ya, karena kan ADP ada limitnya juga ya. Tapi lu nggak sengaja ketuang, atau lu nggak sengaja ketendang bola gitu ya, atau lu jatuh, pecah, meledak gitu ya. Ini tuh masih di cover sama ADP. ADP itu bener-bener nge-cover, ngeganti parts yang rusak tanpa bayar apapun. Di laptop 4,5 juta. Gila menurut gua. Karena biasanya ADP itu muncul di laptop-laptop yang harganya tuh udah mid to high. Tapi ini masih dikasih Accidental Damage Protection sih untuk harga serendah ini dan kerusakan yang sangat-sangat random dilakukan oleh user tuh masih bisa di cover tuh, ini nilai yang sangat besar gitu. Ini tuh ngasih apa ya? Ngasih lihat ya kalau Axio tuh serius banget gitu sama nih produk gitu. Bukan cuma mau buang sisa barang atau mindahin limbah elektronik gitu. Karena apa yang dilakukan di sini tuh emang bisa memperpanjang masa hidup dari si laptop ini, dan itu diperhatiin banget sama Axio. Karena kalau lu garansi itu kan bukan laptop baru ya. ADP itu bukan ganti laptop baru, tapi ngeganti parts yang rusak. Which mean itu memperpanjang hidup dia sangat-sangat lama loh. Mulai dari ngasih 2 output monitor ya, itu tuh udah salah satu langkah selain ADP yang bisa ngasih laptop ini tuh umur lebih gitu ya. Terus ngasih slot NVMe yang bisa di-upgrade ya, ngasih slot RAM yang bisa ditambahin gitu ya. Itu bener-bener balik lagi ya, apa ya, gue cukup kagum sih sama Axio. Bisa mengenal pasar sebegitu pinpoint ya, dan juga peduli gitu sama konsumen, nggak yang apa-apa solder gitu, apa-apa nggak bisa di-upgrade ya kan, atau kalau rusak ya urusan lo gitu, nggak kayak gitu, bener-bener dia merhatiin sampai sekecil itu. Ya ini udah jarang banget lah gue lihat gitu dari brand-brand ataupun dari vendor-vendor laptop, udah sangat-sangat jarang terlihat gitu. Jadi gue sebagai orang yang nge-review laptop gitu itu jadi kayak sangat-sangat mengapresiasi hal-hal kecil kayak gitulah. Kecil tapi impact-nya lumayan gede untuk keseharian, untuk lo pakai segala macam. Dan
Baik lagi, dan kalau untuk ngomongin laptop segitu aja ya, gue sih pengen nge-review untuk ngomongin kerjasama dia sama JKT48 sih. Jujur, gue sebagai mantan wota cukup let down gue dengan apa yang dilakukan Axio terhadap kerjasama ini. Karena kan ini kerjasama pasti tidak murah kan, sudah pasti itu. Tapi menurut gue logo JKT-nya ini kurang tereksploitasi dengan mantap gitu ya. Karena tidak ada logo di laptopnya, bahkan stiker pun tidak ada gitu kan. Tadi input gue sih berharap ada logo JKT gitu di laptopnya. Yang memang permanen sifatnya, bukan stiker, bukan sablon ya. Permanen. Gue lebih berharap sifatnya itu permanen. Jadi kayak engrave lah gitu. Jadi gue berharap sih adalah laptop yang benar-benar partnership-nya sampai ke desain laptopnya tuh benar-benar dipikirin gitu. Mungkin nanti di laptopnya pas tulisan J, K, sama T-nya warna merah gitu kan. Warnanya JKT kan merah, putih kan. Jadi bisa tuh kayak back covernya semuanya ada yang merah full gitu. Desainnya tuh kayak apa ya? Kayak produk Apple yang red edition. Nah, kayak gitu tuh. Jadi warna merah sendiri gitu. Warna merah sendiri, ada logonya tulisan JKT48 putih atau silver gitu. Sebegitu dalamnya gitu kerjasamanya. Jadi buat gua untuk gua beli laptop ini jadi worth it gitu, karena ada kerjasama itu tadi. Tapi gua paham lah, kayak gitu-gitu emang agak challenge lah untuk ngomongin supply chain segala macam. Agak ribet memang untuk ngomongin ngitung stok, kan gue juga nggak tahu seberapa banyak wota yang akan beli laptop kayak gini gitu ya. Tapi kan bisa juga jawabannya adalah tidak banyak wota membeli laptop seperti ini karena kerjasamanya tidak sedalam itu. Jadi gue berharap mungkin release limited stock gitu ya, kayak gitu-gitu ya, yang lebih mantep lah gitu kerjasamanya. Tapi kalau ngomongin laptop, top. Kalau di luar kerjasama dengan JKT48, since dia nggak nambah harga banyak juga gitu ya, emang ngasih tahu partnership aja. Tapi secara performance, secara material, harga, service, itu the top banget menurut gua. Jarang banget gua ngeliat ada vendor kayak gini. Jarang gua ngeliat ada brand yang punya perilaku ke konsumen sebaik ini. Sudah lama sekali saya tidak melihat ya. Karena sekarang ada aja limitasinya gitu. Kadang upgradable, gak ada ADP. Ada ADP, tidak upgradable. Selalu ada yang dikorbankan gitu. Tapi ini salah satu paket lengkap lah bisa gue bilang. Kalau dari gue sih ya segitu aja. Tidak banyak yang bisa saya bicarakan lagi mengenai laptop ini. Paling ya cuman yang tadi doang, partnership JKT48. Kalau lu ada pertanyaan, mungkin lu punya ide untuk Axio kerjasama apa yang cocok gitu ya. Nanti dia sama JKT, mungkin nanti dia akan ngeluarin hype kan tahun depan, hype terbaru gitu. Nah, lu kasih ide lu di bawah, mungkin nanti akan dibaca sama orang Axio gitu kan. Wah, ini idenya doable nih, bisa dimasukin. Nah, itu tuh yang kita cari-cari kan. Mungkin lu bisa komen di bawah. Nanti kalau lu ada pertanyaan untuk mengenai laptop ini, bisa juga komentar di bawah. Atau mungkin ada kritik dan saran, bisa langsung komentar di bawah. Segitu dari gua. Jangan lupa cek Resin Cats dan juga jangan lupa untuk beli tiket G2G tentunya. Segitu aja dari gua, bye-bye guys.